Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang struktur kontrol PLSQL. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami konsep dasar struktur kontrol PLSQL, yang kedua, menjelaskan bagian-bagian blok PLSQL, dan yang ketiga, mengidentifikasi fungsi declare, begin, dan exception. Nah, untuk pengertian PLSQL. PLSQL atau kepanjangan dari Procedural Language atau Structured Query Language merupakan pengembangan dari SQL yang digunakan pada Oracle Database. PLSQL tidak hanya digunakan untuk mengeksekusi query, tetapi juga untuk membangun logika program seperti menggunakan variabel, pengolahan data, dan pengaturan alur program dalam satu kesatuan blok. Oleh karena itu, dengan PLSQL, beberapa perintah SQL dapat digabungkan menjadi satu program yang lebih kompleks dan terstruktur. Selanjutnya ada perbedaan SQL dan PLSQL. SQL hanya digunakan untuk mengelola data seperti menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. SQL sendiri bersifat deklaratif, yang artinya hanya menyebutkan apa yang ingin dilakukan. Sedangkan PLSQL bersifat prosedural karena selain mengelola data, PLSQL juga dapat mengatur alur program menggunakan struktur blok, variabel, dan penanganan error. Nah, hal ini membuat PLSQL lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi database. Selanjutnya ada pengertian struktur kontrol PLSQL. Struktur kontrol dalam PLSQL adalah kerangka dasar program yang mengatur bagaimana kode dijalankan dalam satu kesatuan blok. Nah, berbeda dengan SQL biasa, PLSQL menggunakan blok program sehingga kita bisa mengatur alur eksekusi dengan lebih terstruktur. Nah, selanjutnya ada struktur dasar PLSQL. Yang pertama ada declare. Digunakan untuk mendeklarasikan variabel, konstanta, maupun struktur data lain yang akan digunakan dalam program. Nah, variabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara selama program dijalankan. Nah, namun pada bagian declare ini, jika program tidak membutuhkan variabel, maka bagian ini dapat dihilangkan atau bersifat opsional. Nah, yang kedua ada begin, merupakan inti dari program PLSQL karena disinilah semua perintah dijalankan. Perintah tersebut dapat berupa query SQL maupun perintah PLSQL seperti pengolahan data dan output. Nah, pada bagian begin ini, logika utama program dituliskan. Nah, yang ketiga ada exception, digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi pada saat program dijalankan. Dengan adanya exception handling, program tidak langsung berhenti ketika terjadi error, tetapi dapat memberikan pesan tertentu atau melakukan tindakan lain. Nah, pada bagian exception ini sangat penting untuk menjaga stabilitas program. Dan yang terakhir ada N, digunakan untuk menutup blok PLSQL. Setiap program PLSQL harus diakhiri dengan N sebagai penanda bahwa seluruh proses telah selesai dijalankan. Nah, tanpa N, program akan dianggap tidak lengkap dan tidak dapat dijalankan. Nah, ini adalah contoh sederhana dari struktur dasar PLSQL. Oke, itu tadi penjelasan mengenai struktur kontrol PLSQL, mulai dari pengertian PLSQL, perbedaannya dengan SQL, hingga struktur dasar seperti declare, begin, exception, dan end. Nah, setelah ini, saya akan melanjutkan ke prakteknya langsung menggunakan FreeSQL. Oke, di sini saya sudah membuka FreeSQL dan sekarang saya akan langsung mempraktekkan beberapa contoh tentang struktur kontrol PLSQL. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, saya akan menampilkan biodata sederhana. Nah, di bagian pertama kita akan melakukan deklarasi, di mana kita akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel nama dengan tipe data varchar 2 dengan panjang data 50 dan berisi nama saya sendiri.
Setelah itu variabel kelas dengan tipe data varchar 2 juga dengan panjang data 20 dan berisi TI 2B. Selanjutnya, di bagian begin, kita akan menampilkan teks ke layar saat program dijalankan dengan menuliskan perintah dbms output put line. Nah, untuk baris yang pertama, kita akan menampilkan teks nama, kemudian digabungkan dengan variabel nama. Setelah itu, untuk baris yang kedua, kelas dan digabungkan dengan variabel kelas. Dan untuk mengakhiri program, kita bisa menuliskan N. Nah, sekarang kita akan coba jalankan program ini. Nah, setelah program dijalankan, program akan menampilkan teks nama dengan isi Siska Oktaviani dan kelas dengan isi TI2B sesuai dengan nilai yang diinputkan di bagian declare. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita akan melakukan penjumlahan dengan input dari user. Nah, kita akan deklarasi. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan variabel A dengan tipe data number yang berisi N angka 1. Variabel B dengan tipe data number yang berisi N angka 2. Nah, untuk tanda N sendiri berarti sistem akan meminta user untuk menginputkan angka ke-1 dan angka kedua. Selanjutnya ada variabel hasil dengan tipe data number. Nah, untuk variabel hasil sendiri berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungannya. Nah, kemudian bagian begin. Nah, di bagian begin ini kita akan menuliskan rumus penjumlahannya. Di mana rumusnya yaitu V hasil sama dengan variabel A ditambah variabel D. Selain menuliskan rumus, kita juga akan menampilkan teks layar dengan perintah dbms output put line. Nah, untuk baris yang pertama, kita akan menampilkan angka pertama dan digabungkan dengan variabel A. Kemudian untuk baris yang kedua, kita akan menampilkan angka kedua dan digabungkan dengan variabel D. Untuk yang ketiga, kita akan menampilkan hasil perhitungannya dan digabungkan dengan variabel hasil. Nah, untuk mengakhiri program kita bisa menuliskan N. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sesuai penjelasan tadi bahwa N itu menandakan bahwa sistem akan meminta input nilai dari user. Nah, sekarang kita diminta untuk menginputkan angka pertama. Misalkan angka pertamanya 10,
angka keduanya 5, nah, sekarang akan tampil angka pertama sama dengan 10, angka kedua sama dengan 5, dan hasil penjumlahannya sama dengan 15. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita akan mengambil data dari tabel dengan menggunakan exception, dengan menambahkan exception atau penanganan error. Nah, di bagian pertama kita akan mendeklarasikan variabel nama yang nantinya akan menyimpan menyimpan hasil kolom dari tabel yang kita ambil. Nah, misalkan kita di sini mengambil tabel HR employees. Nah, kita mengambil kolom first name dengan tipe data percent type. Nah, jadi kita akan mengambil kolom first name dari tabel HR employees, kemudian disimpan ke variabel nama. Nah, untuk percent type sendiri berarti tipe datanya akan mengikuti dengan kolom HR employees. Nah, selanjutnya kita akan melakukan select. Select first name into variabel nama from HR employee where employee ID sama dengan 9.999 yang memungkinkan tidak adanya data di ID tersebut. Nah, jadi select first name, kita mengambil first name dan kemudian disimpan ke variabel nama dari tabel HR employees dengan ID 9.999. Nah, selain itu kita juga akan menampilkan teks dengan perintah di ms output line yang berisi nama dan digabungkan dengan variabel nama. Nah, kemudian kita menambahkan exception untuk penanganan error. Nah, untuk mengakhiri program, kita menuliskan N. Nah, jadi untuk penambahan error ini, kita menuliskan no data font.
No data found. Jadi, jika datanya tidak ditemukan, akan muncul teks data tidak ditemukan. Nah, misalkan kita jalankan. Nah, karena di tabel HR Employees di ID 9999 itu tidak ada data, maka muncul outputan atau teks yang sudah kita tambahkan exception tadi itu data tidak ditemukan. Nah, kita coba dengan ID-nya diganti dengan 100. 100. Kita jalankan ulang. Nah, jika ID-nya 100, itu di dalam tabel HR Employees itu ada nama Stephen. Nah, ini. Nah, itu untuk beberapa contoh tentang struktur kontrol PLSQL. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.